Bab 776 Identitas. Kamu bukan Feng'er? Kakek Zhao menatap Zhao Feng, yang menjadi lebih aneh, dan berbicara dengan nada percaya diri. Zhao Feng berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tetap tanpa emosi. Jika kakek Zhao belum mengetahuinya sekarang, maka ada sesuatu yang salah. Zhao Feng juga tidak berencana menyembunyikannya, berpura-pura menjadi orang lain terlalu merepotkan. Anda benar, saya bukan Zhao Feng. Zhao Feng yang asli meninggal beberapa bulan lalu. Zhao Feng melirik pemandangan sambil berjalan-jalan. Kamu membunuhnya dan kemudian mencuri tubuhnya. Mata kakek Zhao melotot saat niat membunuh dan kemarahan muncul. Namun, orang di depannya memiliki tubuh cucunya, jadi dia mencoba mengendalikan dirinya. Selanjutnya, orang asing ini sangat tenang dan tidak takut sama sekali, yang secara naluriah membuat kakek Zhao tenang. Meskipun aku mengambil alih tubuhnya, ada orang lain yang membunuhnya. Zhao Feng mengusap tangannya tanpa ekspresi. Sebuah layar yang terbuat dari air muncul di depan mereka dan menunjukkan proses pembantaian Zhao Feng yang asli sebelum kilatan petir ungu menyatu ke dalam tubuhnya. Keluarga Yin, kakek Zhao Linglong. Dia bisa mengenali orang-orang, mereka berasal dari keluarga Yin. Layar Zhao Feng bahkan berbunyi. Keluarga Yin adalah sekelompok bajingan yang iri dengan prestasi Feng'er. Beraninya mereka melakukan tindakan tidak tahu malu seperti itu. Kakek Zhao melolong. Aku hanya meminjam tubuh ini dan hidup sebagai cucumu. Zhao Feng meringkas. Mendengar itu, tubuh kakek Zhao bergetar, dan dia mulai menangis ketika dia memandang Zhao Feng dengan emosi yang kompleks. Zhao Feng tahu bahwa kakek Zhao telah menaruh terlalu banyak harapan dan energi pada Zhao Feng sebelumnya. Lama kemudian, emosi kakek Zhao akhirnya sedikit tenang. Dia menatap Zhao Feng dan berbicara, tidak peduli siapa Anda, hiduplah dengan baik dengan tubuhnya. Tentu saja, Zhao Feng tersenyum tipis. Aku akan menjalani hidup yang lebih berwarna daripada dia dan menyelesaikan keinginannya sebaik mungkin, termasuk mengatasi bahaya keluarga Zhao kali ini. Kata-kata Zhao Feng membuat mata redup kakek Zhao menyala lagi. Pada saat ini, dia sepertinya mentransfer harapan Zhao Feng yang asli ke Zhao Feng saat ini. Tidak sulit bagi kakek Zhao untuk melihat bahwa kekuatan Zhao Feng sebelum mengambil tubuh baru sangat tinggi. Dia telah mencapai peringkat dewa sejati dari peringkat manusia sejati hanya dalam hitungan bulan. Dia telah menjinakkan burung Yinming, dan dia memiliki kucing misterius di sampingnya yang dapat membunuh penguasa yang berdaulat. Bisakah orang normal melakukan ini? Kakek Zhao, ini adalah salah satu pembayaran saya. Zhao Feng mengeluarkan botol kecil yang berisi cairan bening. Pembayaran kembali, kakek Zhao meraung. Saya tidak membutuhkan pembayaran kembali. Yang perlu Anda lakukan hanyalah hidup sehat dengan tubuhnya. Petik 2. Hanya dengan meminum ini Anda akan benar-benar memiliki kehidupan untuk melihatnya. Zhao Feng tersenyum dan berkata. Kakek Zhao meminum cairan itu dengan bingung. Detik berikutnya, ekspresinya berubah secara dramatis. Immortal Springs Wine. Tanda seru tanda tanya petik 2. Kakek Zhao merasa bahwa kekuatan hidupnya sedang diisi ulang. Di masa lalu, sebuah kecelakaan telah melumpuhkannya dan menurunkan kekuatan hidupnya secara dramatis. Dia hanya memiliki kurang dari 10 tahun kehidupan yang tersisa, tetapi setelah meminum anggur mata air abadi, seolah-olah dia telah membalikkan waktu. Umurnya telah meningkat 1000 tahun. Memperpanjang umurmu bukan hanya keinginan Zhao Feng, tapi juga keinginanmu, bukan? Zhao Feng bertanya perlahan. Wajah kakek Zhao menjadi sedikit merah. Memang, dia telah membangkitkan Zhao Feng yang asli dan memiliki harapan seperti itu di lubuk hatinya. Setelah mengalami seumur hidup, bagaimana Zhao Feng tidak melihatnya? Zhao Feng kemudian mengeluarkan beberapa obat berharga untuk menyembuhkan kaki kakek Zhao. Obat-obatan ini digunakan untuk luka para raja dan kaisar, jadi itu lebih dari cukup untuk menyembuhkan alam inti asal yang sangat sedikit. Hanya dalam waktu 1 jam, umur kakek Zhao telah meningkat 1000 tahun, kakinya yang lumpuh disembuhkan, dan pemulihan kultivasinya dapat diharapkan kapan saja sekarang. Semua ini seperti mimpi. Umur saya sekarang meningkat 1000 tahun. Aku bahkan tidak berani memikirkan Great Origin Core Realm di masa lalu, tapi sekarang aku bahkan bisa mencoba mencapai Void God Realm di masa depan. Kakek Zhao merasa bahagia, tetapi juga bersalah pada saat yang sama. Zhao Feng yang baru ini telah mengubah takdirnya hanya dengan beberapa tindakan, dan balas dendam untuk cucunya serta kebangkitan keluarga Zhao bergantung padanya. Saya harap tidak ada orang lain yang mengetahui rahasia ini, kata kakek Zhao.
Jika berita tentang ini menyebar, itu tidak akan baik untuk keluarga Zhao. Baik, Zhao Feng toh punya niat itu. Kemudian pada hari itu, eselon atas keluarga Zhao mengadakan pertemuan rahasia dan mengundang Zhao Feng. Fenger, kamu adalah harapan terbesar dari keluarga Yunling Zhao. Keluarga Yin telah mencoba membunuh Anda berkali-kali sebelumnya, dan mereka pasti tidak akan menyerah dalam waktu dekat, kata kepala keluarga. Eselon atas keluarga Zhao tahu bahwa keluarga Yin telah mencoba membunuh Zhao Feng berkali-kali sebelumnya. Selama mereka memiliki Zhao Feng, mereka memiliki kesempatan untuk bangkit. Zhao Feng adalah seorang jenius sekali dalam 1000 tahun yang telah memasuki 10.000 klan suci, dan dia menjadi lebih kuat dalam beberapa bulan terakhir. Orang bisa membayangkan bahwa, jika Zhao Feng terus melakukan ini, dia mungkin menjadi murid seorang raja dan memasuki dimensi ilusi ilahi, yang akan menjadi titik balik utama bagi keluarga Zhao. Anda bisa menggunakan saya sebagai umpan, Zhao Feng tersenyum dan berkata. Alasan utama dia kembali kali ini adalah untuk menyingkirkan keluarga Yin. Pada pagi hari kedua, Zhao Feng meninggalkan kastil keluarga Zhao dan terbang ke puncak gunung beberapa ratus mil jauhnya. Gunung itu dikelilingi oleh awan, dan Zhao Feng duduk dan mulai berkultivasi. Pada saat ini, Zhao Feng mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi untuk mengembangkan teknik 5 elemen petir angin dan tubuh petir suci pada saat yang bersamaan. Dia tidak perlu mengkultivasikan kembali teknik 10.000 pikiran ilahi. Selama kekuatan jiwanya cukup kuat, teknik 10.000 pikiran ilahi miliknya akan kembali ke puncaknya dengan sendirinya. Itu sama dengan maksud Kaisar karena jiwa dan kesadaran Zhao Feng telah dimasukkan ke dalam mata spiritual Tuhannya. Bahkan ketika mata spiritual dewa bergabung ke dalam tubuh aslinya, itu tidak mengubah pikirannya. Zhao Feng ingat bahwa mata spiritual dewa telah kehilangan hampir semua kekuatan kehidupannya ketika bergabung dengan tubuhnya, kemudian mulai bangkit dan mengubah tubuhnya setelah pulih. Beberapa hari kemudian, kultivasi Zhao Feng berkembang. Dia mencapai True Lord Rank tahap akhir. 5 elemen teknik petir angin berada di tingkat keempat, di mana air dari petir angin memperkuat dan menyembuhkan tubuh petir suci, tetapi sulit untuk menerobos ke tingkat keempat dari tubuh petir suci. Setelah tubuh petir suci mencapai tingkat keempat, kekuatan tubuh saya sendiri dapat mendominasi orang-orang di alam inti asal. Zhao Feng sangat menantikannya. Tingkat keempat dari tubuh petir suci memang merupakan titik balik yang besar, mirip dengan tingkat keempat dari teknik petir angin 5 elemen. Suara mendesing, lebih dari selusin sosok hitam muncul di awan. Bocah itu bisa berkultivasi di sini? HMPH, ini jelas tipuan keluarga Zhao untuk memancing kita keluar, tapi kekuatan kita dengan mudah melampaui milik mereka. Kita bisa menyelesaikan semuanya sekaligus. Petik 2. Yang terlemah dari mereka telah mencapai tahap akhir Small Origin Core Realm, dan 2 pemimpin, seorang pria dan seorang wanita, keduanya adalah raja setengah langkah. Mu Yue, kau memimpin pasukan untuk membunuh eselon atas keluarga Zhao. Aku akan membunuh bocah itu sendiri, kata seorang pemuda berotot. Gu Hong, True Lord Rank yang sangat sedikit mengharuskan Anda untuk menanganinya secara pribadi, sebuah Great Origin Core Realm bertanya. Pemuda berotot bernama Gu Hong menjawab, menurut informasi, anak nakal ini sangat aneh, dan dia pasti punya rahasia. Cahaya dingin melintas di mata Gu Hong, serta kilatan keserakahan. Tidak ada yang akan percaya jika seseorang mengatakan bahwa peringkat manusia sejati dapat mencapai peringkat Lord sejati dalam beberapa bulan tanpa rahasia khusus. Pergilah, Gu Hong memerintahkan, dan lebih dari selusin sosok menyerbu ke arah gunung tempat Zhao Feng berada. Pemimpin lainnya disebut Mu Yue. Dia adalah seorang wanita kurus yang juga telah mencapai level raja setengah langkah. Timnya terdiri dari 3 Great Origin Core Realms dan 9 tahap puncak Small Origin Core Realms. Sekelompok sosok hitam ditemukan ketika mereka berada 300 mil jauhnya dari Zhao Feng. Eselon atas keluarga Zhao di dekatnya melompat keluar dan menyerang. Mu Yue dan Gu Hong, 2 raja setengah langkah, memiliki aura yang kuat. Di sisi lain, keluarga Zhao hanya memiliki 1 tetua agung di tingkat raja setengah langkah, dan kekuatan tetua yang tersisa tidak sebesar musuh. Awas, musuh memiliki 2 raja setengah langkah. Suara Grand Elder bergema di langit. Kedua raja setengah langkah dari keluarga Yin ini sama-sama orang luar. Hanya sepertiga dari kelompok itu sebenarnya dari keluarga Yin. Orang tua, kembali ke sini, setengah langkah Raja Mu Yue menebas pedangnya dan memotong beberapa gunung.
Anggota eselon atas dari keluarga Zhao yang bersembunyi di dekatnya terbelah menjadi dua. Penatua Agung keluarga Zhao harus pergi untuk membantu, tetapi Gu Hong yang lebih kuat menyerang Zhao Feng sendirian. Eselon atas keluarga Zhao mencoba menghentikannya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Fenger, kakek Zhao muncul di belakang Zhao Feng. Wajah lamanya dipenuhi dengan kekhawatiran, dan dia berbicara dengan nada yang sedikit gemetar saat dia melihat raja setengah langkah mendekat. Kucing pencuri kecil itu melompat ke bahu Zhao Feng. Biarkan aku. Zhao Feng mengulurkan tangan dan menghentikan kucing kecil pencuri itu. Rambut hitamnya kemudian berubah ungu dan tertiup angin malam dengan liar. Kabut ungu berkabut mulai berputar di mata kiri Zhao Feng. Suara mendesing. Pemandangan tiba-tiba berubah. Apa yang sedang terjadi? Para ahli dari keluarga Yin memasuki labirin berkabut dan berjalan berputar-putar. Mereka tampaknya terjebak dalam labirin tak terlihat, dan tidak peduli bagaimana mereka menyerang, serangan mereka terbatas hanya beberapa ratus yal. Kota labirin ilusi ini adalah keterampilan tingkat domain. Zhao Feng duduk, meskipun jiwanya baru pulih 1/10 dari puncaknya, teknik mata spiritual lotnya dapat merusak bahkan raja. Jeritan terdengar di seluruh kota ilusi. Namun, tidak ada ahli keluarga Zhao yang terpengaruh oleh ilusi ini. Sekitar separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti, semua orang dari keluarga Yin sudah mati. Zhao Feng tidak bergerak sejak menggunakan skill itu. Kakek Zhao sangat terkejut, yang dia lihat hanyalah Zhao Feng memelototi mereka, lalu para ahli dari keluarga Yin berhenti bergerak dan tidak melakukan apa-apa saat musuh membantai mereka. Bab 777 Peringatan Zhao Feng. Di dekat kastil keluarga Zhao, pertempuran hidup dan mati telah berakhir begitu saja. Eselon atas keluarga Zhao merasa seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Semua orang secara naluriah menoleh untuk melihat Zhao Feng di puncak gunung. Rambut ungu pemuda itu tertiup angin, dan dia menutup matanya saat dia mulai berkultivasi lagi. Meskipun mereka tidak melihat detailnya, naluri memberitahu mereka bahwa pemuda ini telah mengubah pertempuran ini. Ini Fenger, dia menyelamatkan keluarga. Kakek Zhao bereaksi, dan janggutnya bergetar karena kegembiraan dan kebanggaan. Tidak ada orang lain yang melihat prosesnya kecuali dia. Pemuda dan kucing di pundaknya tiba-tiba menjadi lebih misterius. Mata eselon atas keluarga Zhao dipenuhi dengan kebingungan dan rasa hormat. Awalnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Tetapi para ahli dari keluarga Yin tampaknya telah terkena teknik aneh dan tiba-tiba berhenti bergerak, membiarkan diri mereka dibantai. Cari dan kumpulkan rampasan perang, perintah Grand Elder dari keluarga Zhao. Ahli keluarga Yin terlemah yang datang adalah Small Origin Core Realm tahap akhir, dan ada beberapa Great Origin Core Realms dan Raja setengah langkah. Karena itu, rampasan perang akan sangat kaya. Fenger, kamu bisa memutuskan bagaimana membagi rampasan perang ini. Kakek Zhao naik dan membagi rampasan perang ke dalam kategori yang berbeda. Menjadi kakeknya, dia jelas ingin cucunya menerima rampasan perang terbaik. Zhao Feng sedikit kecewa saat matanya mengamati barang-barang itu. Dia hanya memilih beberapa material berelemen air dan beberapa item biasa-biasa saja. Sumber daya normal tidak bisa masuk ke matanya karena tidak berguna baginya. Dalam periode waktu ini, keluarga Zhao mencari di sekitar area keluarga Yin untuk membunuh siapa saja yang melarikan diri. 2000 mil jauhnya, di kota tua. Bagaimana ini mungkin semuanya mati? Seorang pemuda besar berbaju hitam sedikit linglung. Jika Zhao Feng hadir, dia akan mengenali bahwa pemuda ini adalah Luo Zun. Tuanku, tidak ada orang yang berpartisipasi dalam penyergapan yang berhasil melarikan diri. Keluarga Zhao sekarang mencari-cari di sekitar keluarga Yin. Seorang pria berkulit hitam yang mengembangkan dao pembunuhan melaporkan dengan terkejut. Tidak ada yang tahu kebenaran tentang apa yang terjadi. Bawahan ini berpikir bahwa seorang ahli pasti telah membantu keluarga Zhao. Keluarga Zhao memasang jebakan ini setelah Zhao Feng kembali, kata pria berbaju hitam hati-hati. Lebih dari setengah kekuatan keluarga Yin telah dihancurkan. Keluarga Luo juga telah mengirim beberapa orang, dan Luo Zun bertanggung jawab atas mereka. Namun, tidak ada dari mereka yang mengharapkan kekuatan yang begitu kuat untuk dihancurkan dalam waktu sesingkat itu oleh keluarga Zhao. Saat ini, Luo Zun mulai berpikir. Dia tahu bahwa kemungkinan besar ada ahli yang mendukung Zhao Feng. Sens ilahinya telah memindai pertempuran, tetapi itu terganggu oleh ilusi. Dia hanya bisa melihat bawahannya terbunuh, dan kekuatan ilusi datang dari Zhao Feng.
Pertama, mundur dan lindungi keluarga Yin. Petir sepertinya melintas di mata Luo Zun saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah pertempuran, mayoritas elit keluarga Yin telah terbunuh. Keluarga Zhao pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk memusnahkan seluruh keluarga Yin. Setelah keluarga Yin dimusnahkan, keluarga Zhao akan menguasai seluruh wilayah Yunling. Pada titik itu, keluarga Luo tidak akan bisa berbuat banyak karena mereka sangat jauh. Saat ini, Luo Zun dan keluarga Luo tidak dapat ikut campur secara langsung karena keluarga Luo dan Zhao masih memiliki hubungan berbasis pernikahan. Keluarga Luo ingin memutuskan pernikahan, dan keluarga Zhao telah mengirim surat penolakan pertunangan. Semua orang tahu tentang ini. Selain itu, Zhao Feng adalah murid pusat dari 10.000 klan suci, dan itu tidak jauh sampai dia bisa menjadi murid inti. Jika keluarga Luo menyerang keluarga Zhao tanpa alasan apapun, Zhao Feng dapat meminta 10.000 klan suci untuk membantu dan melindungi mereka, atau dia dapat melaporkan mereka ke Istana Duke. Selain itu, karena aturan permainan dan keadilan, keluarga Luo tidak dapat menyerang secara langsung karena, bahkan jika mereka berhasil, nama Pangeran ke-8 akan ternoda. Jika Pangeran ke-8 ingin bersaing dan menjadi putra mahkota dan kemudian kaisar suci masa depan dari dinasti penguasa, dia tidak bisa meninggalkan banyak noda yang jelas. Kembali ke kastil keluarga Zhao, di puncak gunung, Zhao Feng masih mengembangkan teknik 5 elemen angin petir dan tubuh petir suci kun emas. Seolah-olah dia bahkan tidak berpartisipasi dalam pertarungan beberapa saat yang lalu. Fenger, pertempuran ini telah melukai keluarga Yin dengan parah, dan mereka telah kehilangan sebagian besar elit mereka. Sekarang adalah kesempatan sempurna untuk menghabisi keluarga Yin. Mata Zhao Tianyi berkilauan dengan api ambisi. Seluruh eselon atas dipenuhi dengan niat bertempur, hanya menunggu hari mereka bisa menguasai wilayah Yunling. Oke, ayo pergi. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dengan tajam. Malamnya, para elit dari kastil keluarga Zhao, berjumlah sekitar 200, duduk di atas tunggangan atau kapal terbang mereka saat mereka menyerang ke arah keluarga Yin. Keluarga Yin terletak di bagian utara wilayah Yunling, sedangkan keluarga Zhao berada di selatan. Kedua keluarga telah bertengkar satu sama lain untuk waktu yang lama, dan akhirnya saatnya untuk melihat siapa yang akan menang. Para elit keluarga Zhao menyerang markas utama keluarga Yin, kastil keluarga Yin. Ketika mereka tiba, keluarga Yin sudah menunggu. Arai pelindung kastil keluarga Yin terbuka, dan suasana khusyuk memenuhi udara. Para penjaga kastil keluarga Yin dipenuhi dengan keputusasaan, dan mereka memiliki sedikit niat bertempur. Kekuatan kedua belah pihak bahkan tidak berada pada level yang sama. Keluarga Zhao telah tiba lebih cepat dari yang saya harapkan. Keluarga Luo tidak akan punya cukup waktu untuk memperkuat mereka. Luo Zun melihat ke bawah dari atas. Rasa ilahinya sangat tersembunyi saat dia memeriksa keluarga Zhao, dan dia sangat menekankan pada Zhao Feng dan kucing kecil pencuri di bahunya. Tidak ada yang tahu mengapa, tapi Zhao Feng tersenyum dan melirik ke arah Luo Zun sekali atau dua kali. Tubuh Luo Zun bergetar. Bagaimana mungkin True Lord Rank yang sangat sedikit merasakan sense divine dari alam Void God? Namun, jika Zhao Feng melihat ke atas hanyalah kebetulan, maka adegan berikutnya benar-benar mengguncang pikirannya. Kucing kecil di bahu Zhao Feng melirik ke arahnya dengan jijik dan malas. Kucing ini, bagaimana? Luo Zun merasa pemahamannya tentang dunia telah terbalik. Satu hal yang pasti, Zhao Feng dan kucing kecil pencuri tahu tentang keberadaannya. Yang membuatnya lebih buruk adalah mereka bertindak seolah-olah mereka tidak tahu dia ada di sana. Berpikir tentang keanehan pertempuran sebelumnya, Luo Zun merasa dua manusia dan kucing itu tidak sederhana, dan mereka pasti memiliki semacam rahasia. Membunuh. 200 elit keluarga Zhao melepaskan putaran serangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Arai pelindung kastil keluarga Yin mulai bergetar, dan karena keluarga Yin telah kehilangan sebagian besar ahli mereka, ketakutan dan kepanikan menguasai mereka. Serang sudut barat daya, Zhao Feng tiba-tiba berkata dari atas burung Yin Ming saat dia mengambil kendali pertempuran. Keluarga Zhao mempercayainya tanpa ragu dan segera mulai menyerang sudut barat daya kastil. Sudut barat daya adalah tempat di mana susunan pelindung kastil keluarga Yin cacat. Luo Zun tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam. Dia harus benar-benar memindai dengan sens ilahi sebelum dia menemukan kekurangan itu, sedangkan Zhao Feng hanya memberinya satu pandangan sebelum menemukannya. Sudut barat daya deretan segera mulai retak, dan semua orang di kastil keluarga Yin mengungkapkan ekspresi tidak berdaya dan putus asa.
Aku tidak bisa membiarkan keluarga Zhao berhasil dengan mudah. Wajah Luo Zun dingin. Setidaknya, saya perlu mencari tahu seberapa kuat Zhao Feng. Setelah itu, dia bersembunyi di awan dan mengedarkan maksud rajanya. Kekuatan luar biasa langsung muncul di dekat celah dalam arai, menghentikan serangan. Luo Zun telah melakukan ini secara diam-diam, dan hanya seseorang yang mendekati level raja setengah langkah yang dapat merasakannya. Selama Luo Zun tidak melakukan apapun di permukaan, keluarga Zhao tidak akan memiliki bukti. Kekuatan magnifisennya tersembunyi dan tidak memiliki karakteristik khusus. Zhao Feng mencibir dengan dingin. Ini tidak cukup untuk menghentikan keluarga Zhao. Dia memerintahkan keluarga Zhao untuk dibagi menjadi 4 kelompok dan menyerang beberapa tempat sekaligus. Kekuatan luar biasa terbentuk ketika King Inten bergabung dengan langit dan bumi. Luo Zun tidak bisa membagi kekuatan luar biasa menjadi beberapa kekuatan yang berbeda kecuali dia mengembangkan teknik seperti teknik 10.000 pikiran ilahi ke tingkat yang tinggi. Zhao Feng yakin akan hal ini. Kekuatan luar biasa hanya dapat digunakan di satu area, dan bahkan Zhao Feng di puncaknya tidak dapat membaginya menjadi beberapa kekuatan terpisah. Sampai sekarang, Zhao Feng juga bisa menggunakan kekuatan luar biasa, tetapi dia belum ingin semua orang tahu. Bocah ini, di awan, ekspresi Luo Zun berubah sekali lagi. Akan terlalu jelas jika dia menutupi seluruh kastil keluarga Yin dengan kekuatan luar biasa, dan kekuatannya akan jauh lebih lemah bahkan jika dia melakukannya. Retak, retak, ledakan. Keluarga Zhao segera menyerang kastil keluarga Yin. Kucing pencuri kecil itu berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu perak dan melompat ke kastil keluarga Yin. Jeritan mulai terdengar ketika beberapa pembudidaya eselon atas dari keluarga Yin dibunuh oleh cakar kucing pencuri kecil itu. Momentum mereka tidak bisa dihentikan. Keluarga Yin menyerah pada susunan dan kota dan mulai mundur. Para elit keluarga Zhao sudah siap dan mengejar mereka. Apa yang terjadi selanjutnya adalah serangan gencar. Zhao Feng bahkan tidak perlu melakukan apapun selain mengawasi Luo Zun. Konyol, Luo Zun melayang di udara dengan ekspresi jelek. Keluarga Yin akan dihancurkan kecuali alam Void God ikut campur secara langsung atau kecuali keluarga Luo keluar, tetapi Zhao Feng memiliki 10.000 klan suci, yang dekat dengan kekuatan bintang 3, di belakang punggungnya. Orang lain tidak akan berani ikut campur dengan mudah. Yang paling membuat Luo Zun khawatir adalah dia masih tidak bisa melihat melalui Zhao Feng bahkan setelah keluarga Zhao mengambil alih kastil keluarga Yin. Dia bahkan tidak bisa melihat melalui kucing kecil itu. Keluarga Zhao mulai mengumpulkan rampasan perang dari kastil keluarga Yin, dan Zhao Feng masih harus memilih terlebih dahulu. Tidak ada cukup harta soldao yang berguna, tapi ada cukup bahan elemen air dan penguatan tubuh. Zhao Feng mengatur rampasan perang. Untuk menguasai wilayah Yunling, keluarga Zhao harus mengambil sebagian besar sumber daya keluarga Yin, jadi Zhao Feng tidak bisa mengambil banyak. Untuk memulihkan jiwa Zhao Feng dengan cepat, dia membutuhkan item soldao di level Void God Realm, tetapi itu langka bahkan dalam kekuatan 2 atau 3 bintang. Luo Zun, saya menyarankan keluarga Luo untuk berhenti atau mereka mungkin akan menjadi keluarga Yin berikutnya. Sebuah suara samar bergerak ke awan, dan Luo Zun, yang baru saja akan pergi, membeku. Ini adalah peringatan Zhao Feng. Bab 778 Luo Suyer. Sok muncul di wajah Luo Zun saat dia akan pergi. Peringatan Zhao Feng terdengar langsung di kepala Luo Zun, dan dia tidak merasakan apapun sebelumnya. Untuk melakukan ini, kekuatan jiwa orang lain harus lebih tinggi darinya. Benar Lord Rengbrat, apa menurutmu bantuan dari satu raja akan dapat mengancam keluarga Luo? Luo Zun menekan keterkejutan di hatinya dan ekspresinya menjadi gelap. Rasa ilahinya melintas di udara dan mendarat di sebelah telinga Zhao Feng, tetapi tidak dapat menembus ke dalam jiwanya. Adegan ini membuatnya tercengang. Dia tidak dapat mendeteksi atau bahkan menyentuh kekuatan jiwa Zhao Feng. Yang terakhir itu seperti laut mati. Meskipun Luo Zun kuat, dia juga berhati-hati dan waspada. Zhao Feng dan kucing kecil pencuri sama-sama memiliki kekuatan yang tidak bisa dia lihat, dan ini membuatnya waspada. Selanjutnya, keluarga Luo saat ini tidak dapat menyerang keluarga Zhao secara langsung. Kalau begitu, mari kita lihat. Zhao Feng menutup matanya dan tetap tidak tergerak. HMPH, bocah di dasar sumur, keluarga Yunling Zhao yang sangat sedikit bukanlah apa-apa di dinasti Agung Ganlord. Ini bahkan bukan pion. 10.000 klan suci mungkin telah mencapai puncaknya, tapi sekarang,
Rasa dingin muncul di wajah Luo Zun, dan nadanya mengandung rasa superioritas. Luo Zun menggunakan gayanya untuk memperingatkan dan serangan balik Zhao Feng. Dalam dinasti Agung Ganlord, keluarga Zhao dan bahkan keluarga Luo bukanlah apa-apa. 10.000 klan suci yang melemah hampir tidak memiliki sedikit kekuatan tersisa. Di sisi lain, Luo Zun telah menjalin hubungan yang baik dengan Pangeran ke-8, dan kekaisaran adalah penguasanya. Luo Zun ini, Zhao Feng terkejut. Luo Zun tidak hanya berbakat, dia bahkan menemukan sesuatu untuk diandalkan di dunia berbahaya ini. Para kekaisaran melihat bakat dan kemampuannya. Zhao Feng, kata-kata Luo Zun penuh dengan keyakinan dan dominasi. Jika kamu kembali sekarang, masih ada waktu. Jika tidak, keluarga Zhao hanya akan mampu bertahan paling lama 1 tahun lagi. Kamu mungkin bisa bertahan dengan perlindungan 10.000 klan suci, tapi kamu akan mati penuh kebencian. Petik 2. Mendengar ini, Zhao Feng merasa aneh. Dialah yang memperingatkan Luo Zun, tetapi Luo Zun tiba-tiba mulai berbicara tentang dinasti penguasa dan menyuruh Zhao Feng untuk kembali, seolah-olah Luo Zun sudah menjadi pemenang. Zhao Feng duduk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sudah memperingatkan Luo Zun, tidak masalah bagi Zhao Feng apakah Luo Zun mendengarkannya atau tidak, tetapi sepertinya Luo Zun tidak berencana untuk mendengarkan. Di awan, ekspresi Luo Zun suram saat dia terbang ke arah keluarga Luo. Tekad Zhao Feng melampaui harapannya. Dia mencoba untuk menghancurkan niat bertarung Zhao Feng dengan kata-katanya sekarang, tetapi Zhao Feng benar-benar tidak tergerak dan bahkan terlalu malas untuk membantah. Apa yang anak nakal ini andalkan? Luo Zun merasa agak dikalahkan. Dia telah meminta untuk menjadi orang yang mengurus keluarga Zhao, tetapi dia gagal. Dia, jenius nomor 1 dari zona pulau besar Tianfeng, telah dikalahkan oleh seorang pemuda yang lebih dari selusin tahun lebih muda dari dirinya. Penghinaan ini membuatnya marah. Dalam hal usia, Zhao Feng baru berusia 14 atau 15 tahun, bahkan tidak setengah dari usianya. Kakak Luo, suara terbang dan gelombang kekuatan luar biasa muncul di dekat keluarga Luo. Pangeran ke-8. Ekspresi Luo Zun menjadi sedikit lebih baik saat dia melirik ke arah pria yang tenang dan anggun itu. Kakak Luo, bagaimana hasilnya? Itu tidak berhasil. 8 pangeran tahu bahwa ekspresi Luo Zun tidak benar. Keduanya berhubungan baik, jadi Luo Zun menceritakan semuanya. Sepertinya Zhao Feng memang tidak sederhana. Kakak Luo belum merasa ini kalah sejak pertempuran dengan Xin Wuheng. Mata pangeran ke-8 berbinar saat dia bergumam. Sepertinya penghinaan yang dirasakan Luo Zun kali ini hanya di bawah apa yang dia rasakan dari Xin Wuheng. Xin Wuheng, ketika Luo Zun menggumamkan nama ini, kebencian dan niat bertempur melonjak dari matanya. Aku akan menghabisi bocah ini, lalu menantangnya. Pangeran ke-8 tahu bahwa kekalahan setengah tahun lalu adalah penghinaan terbesar Luo Zun. Saya telah menganalisis bahwa Xin Wuheng dengan sengaja tetap berada di level raja setengah langkah karena dia tidak ingin menjadi raja. Bagaimanapun, niatnya telah mencapai tingkat kaisar, kata pangeran ke-8. Dia merasa menyesal setiap kali menyebut Xin Wuheng. Pangeran ke-8 tidak berhasil merekrut jenius seperti itu, tetapi pesaing terkuat untuk posisi putra mahkota, pangeran ke-4, berhasil. Mengapa dia ingin menekan kultivasinya? Mungkinkah Luo Zun tiba-tiba memikirkan sesuatu? Itu benar, dimensi ilusi ilahi. Pangeran ke-8 tersenyum tipis. Siapapun di alam dewa kekosongan harus menanggung risiko besar untuk memasuki dimensi ilusi ilahi. Tetapi Raja Setengah Langkah memiliki setidaknya 70% peluang sukses. Analisis ini logis. Untuk memastikan dia bisa memasuki dimensi ilusi ilahi dengan aman, Xin Wuheng dengan sengaja tetap berada di level Raja Setengah Langkah. Suara mendesing, suara mendesing. Keduanya terbang ke arah keluarga Luo. Pangeran ke-8, apakah kamu sudah berbicara dengan saudara perempuanku? Bagaimana dengannya? Luo Zun tersenyum. Pangeran ke-8 berstatus bangsawan. Jika adik perempuannya menikah dengan pangeran ke-8, itu akan sangat baik untuknya dan seluruh keluarga Luo. Keluarga Luo bersedia bahkan jika Luo Suyer hanyalah seorang selir. Aku suka Nona Suyer, dan dia sempurna, tapi... Pangeran ke-8 tersenyum pahit. Apakah Suyer tidak mau? Luo Zun memikirkan sebuah masalah. Pangeran ke-8, dirinya sendiri, dan keluarga Luo tidak pernah bertanya apa yang dipikirkan Luo Suyer. Dari sudut pandang Luo Zun, itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak wanita dari keluarga normal bahkan jika mereka hanya seorang selir,
dan Pangeran ke-8 telah berjanji untuk menjadikan Luo Suyer sebagai istri utama. Di dalam kamar keluarga Luo. Ayah, saudara, kapan saya pernah setuju untuk memutuskan pernikahan? Apakah Anda bahkan mempertimbangkan untuk menanyakan apa yang saya pikirkan? Petik 2. Seorang gadis muda berbaju hijau menangis. Gadis itu berkulit halus, dan dia tampak seperti seorang dewi. Dia sempurna seperti teratai setelah hujan. Menghadapi tangisan gadis muda itu, baik Luo Zun dan ayah mereka saling memandang dan tetap diam. Keduanya sama-sama mencintai Luo Suyer, tetapi tidak satu pun dari mereka bahkan bertanya apa yang dipikirkan Luo Suyer, dan sekarang namanya ternoda oleh surat penolakan pertunangan Zhao Feng. Rasa bersalah muncul di hati mereka, tetapi rasa bersalah itu segera memudar. Membentuk hubungan dengan Pangeran ke-8 dan Kekaisaran adalah sesuatu yang keluarga Luo dan Luo Zun tidak bisa menolak. Keesokan harinya, Zhao Feng kembali ke kastil keluarga Zhao dan terus berkultivasi. Setelah menghancurkan keluarga Yin, Zhao Feng telah mengumpulkan beberapa sumber daya elemen air dan penguatan tubuh, yang memungkinkannya untuk berkultivasi untuk sementara waktu. Pada saat ini, kultivasinya telah mencapai tahap akhir dari peringkat dewa sejati dan masih terus meningkat, tetapi masih ada kekuatan yang diperlukan untuk menerobos ke tingkat keempat dari tubuh petir suci kun emas. Melihat itu, Zhao Feng memasukkan lebih banyak energi ke dalam teknik 5 elemen angin petir. Semakin tinggi level 5 elemental Wind Lightning Technique, semakin efisien dia bisa menggunakan Wind Lightning untuk melatih tubuhnya. Beberapa hari kemudian, kultivasi Zhao Feng mendekati puncak peringkat sejati-sejati, dan teknik 5 elemen angin petir mendekati puncak tingkat keempat. Tubuh petir suci kun emas mungkin bisa menembus ke tingkat keempat setelah setengah bulan, dan kultivasi saya mungkin pulih ke alam inti asal setelah 2 bulan, gumam Zhao Feng. Rencananya untuk kultivasi ulangnya tepat. Ketika dia kembali ke alam dewa kekosongan, fondasinya akan jauh lebih kuat dari kehidupan sebelumnya, yang akan meningkatkan kemungkinan dia menerobos ke alam cahaya mistik. Pada hari ini, kultivasi Zhao Feng terganggu. Fenger, keluarga Luo telah mengirim orang ke sini dan mereka ingin berbicara denganmu. Kakek Zhao bergegas. Zhao Feng bangkit dan keluar dari halaman. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng melihat perwakilan dari keluarga Luo di ruang tunggu keluarga Zhao. Sebanyak 3 orang berasal dari keluarga Luo. Orang tengah adalah seorang tetua di alam inti asal dengan wajah gemuk dan telinga besar yang berbicara, "Zhao Feng, saya datang mewakili kepala keluarga untuk mengundang Anda menghadiri perjamuan keluarga Luo dan mendiskusikan pernikahan." Sedangkan untuk surat penolakan pertunangan, kepala keluarga berkeyakinan bahwa hal itu dilakukan secara iseng. Kudengar kesan Lady Sui terhadapmu juga tidak buruk. Petik 2. Tetua berwajah lembek terus berbicara sementara Zhao Feng dan anggota keluarga Zhao lainnya terkejut. Adapun perjamuan ini, Zhao Feng tidak tertarik dan tidak ingin hadir, dan mereka hanya mengundang Zhao Feng. Fenger, ini mungkin jebakan keluarga Luo. Eselon atas keluarga Zhao khawatir. Kakek Zhao bahkan curiga bahwa mereka berencana membunuh Zhao Feng. Saya sudah menulis surat penolakan pertunangan, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Alis Zhao Feng berkerut, tetapi tetua berwajah lembek itu terus berbicara untuk membujuk Zhao Feng. Aku akan pergi sekarang. Zhao Feng terlalu malas untuk peduli dengan hal lain, dan dia akan meninggalkan ketiga perwakilannya dan mulai berkultivasi lagi. Bocah, jangan sombong. Melihat itu, sesepuh berwajah lembek itu akhirnya menjadi marah. Keluarga Luo yang mengundangmu memberikanmu wajah. Keluarga Zhao yang sangat sedikit bukanlah apa-apa terhadap keluarga Luo. Ini seperti mencoba memecahkan batu dengan telur. Petik 2. Tetua berwajah lembek itu mengumpat dan mengumpat. Zhao Feng mulai mengerti, ini mungkin salah satu trik keluarga Luo. Jika mereka menyerang perwakilan ini, keluarga Luo akan memiliki alasan yang sah untuk menyerang. Pada saat tertentu, suara terbang muncul di samping King Inten yang setengah langkah. Apakah Zhao Feng di sini? Seorang jenderal berbaju biru melayang di udara dan mengeluarkan token perak yang bersinar. Token itu meluas hingga 100 yard lebarnya dan dikelilingi oleh naga ungu yang terhubung dengan kekayaan dinasti Tuan. Token Duke, hati eselon atas keluarga Zhao serta sesepuh berwajah lembek bergetar. Salam, Tuan Duke. Eselon atas keluarga Zhao, sesepuh berwajah lembek, dan teman-teman semuanya sangat hormat, dan mereka yang berkultivasi rendah bahkan berlutut. Ya, benar. Zhao Feng berjalan tanpa ekspresi. Zhao Feng, Istana Adipati mengundang Anda sebagai tamu.
Jenderal berbaju biru tersenyum ketika pandangannya tertuju pada Zhao Feng, dan dia agak hormat. Istana Duke mengundang Zhao Feng sebagai tamu. Ketiganya dari keluarga Luo bertindak seolah-olah mereka tersedak. Bab 779 Kupu-kupu Suci Ulat Sutra Awan. Pada saat ini, Zhao Feng diundang oleh keluarga Luo dan Istana Duke. Penatua berwajah lembek dan teman-temannya memiliki ekspresi yang sangat berwarna. "Jenderal, saya ingin mengunjungi Istana Duke, tetapi teman-teman dari keluarga Luo ini memaksa saya untuk menghadiri jamuan mereka." Zhao Feng menghela nafas dengan polos. Mendengar itu, ekspresi ketiganya dari keluarga Luo berubah secara dramatis, dan mereka hampir mulai mengutuk dengan keras. "Keluarga Luo apa?" Ekspresi Jenderal Raja Setengah Langkah dengan jubah biru menjadi jelek, dan token Duke-nya memancarkan kekuatan drakonik. Dengan bantuan token Duke, Jenderal Raja Setengah Langkah dapat melepaskan kekuatan raja. Tidak, Jenderal, Anda telah salah paham tentang kami." Tetua berwajah lembek itu ketakutan. Bahkan jika dia memiliki 100 nyali lagi, dia tidak akan berani memperebutkan tamu Istana Duke. Istana Duke adalah penguasa tertinggi dari zona pulau besar Tianfeng, yang sama dengan menguasai sebagian besar zona pulau biasa. Dalam hal status, Adipati Nanfeng adalah adik dari Kaisar, bahkan Pangeran ke-8 perlu memanggilnya Paman Nanfeng. Bahkan kekuatan bintang 3 tidak berani menyinggung orang seperti itu dengan mudah. Secara teori, keluarga Luo dan 10.000 klan suci berada di wilayah Duke Nanfeng. Tuan Muda Zhao, kamu bisa datang ke keluarga Luo setelah kamu selesai mengunjungi Istana Duke. Tetua berwajah lembek itu tersenyum dan berkata, "Itu bagus." Jenderal berbaju biru tersenyum, dan Zhao Feng pergi bersama sang jenderal berbaju biru. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Zhao Feng diundang oleh Duke's Palace? Kita perlu melaporkan ini kepada kepala keluarga dan Tuan Muda secepatnya. Petik 2. Sepertinya kita harus mengulangi rencana kita tentang bagaimana kita akan berurusan dengan keluarga Zhao. Ketiganya dari keluarga Luo menghela nafas. Begitu Zhao Feng dan Istana Duke membentuk koneksi, itu akan jauh lebih menakutkan daripada hubungannya dengan hanya 10.000 klan suci. Bagaimanapun, Istana Duke adalah penguasa tertinggi dari seluruh zona pulau besar Tianfeng. Hanya dengan pikiran, Duke Nanfeng dapat memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Setengah hari kemudian, sebuah istana besar terlihat dari pandangan Zhao Feng. Mata spiritual Dewa Zhao Feng dapat merasakan pemeliharaan dari dinasti penguasa berkumpul di sini dari jauh. Jadi, ini Istana Duke? Zhao Feng menghela napas. Istana berisi taman, gunung, air terjun, danau. Ada semua yang bisa dipikirkan orang, dan itu mirip dengan bagaimana Demigod Forgotten Garden didirikan. Daripada menyebutnya istana, lebih baik menganggapnya sebagai kerajaan kecil. "Jenderal, bangsawan mana yang mengundang saya ke sini?" Zhao Feng akhirnya berbicara. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara sejak mereka pergi. Pujian muncul di wajah sang jenderal. Kesabaran penjinak binatang berumur 15 tahun ini jauh melebihi orang lain seusianya. "Kamu akan segera tahu. Duke juga ada di istana, dan jika kamu beruntung, kamu bahkan mungkin bisa melihatnya." Jenderal berbaju biru tersenyum tanpa menjawab secara langsung, dan Zhao Feng tidak menanyakan hal lain. Dia sedikit tertarik dengan peringkat dinasti agung Ganlord. Menurut apa yang dia ketahui, pangkat dibagi menjadi seperti Kaisar, Grand Duke, Duke, Marquess, dan Earl. Yang tertinggi adalah Kaisar, penguasa dinasti agung Ganlord. Selain Kaisar, Permaisuri Agung dan Permaisuri juga dianggap berada di level Kaisar dan setengah Kaisar. Di bawah Kaisar adalah Grand Duchess. Grand Duchess sangat langka di dinasti Agung Ganlord, dan mereka menguasai sebuah provinsi. Budidaya Adipati Agung biasanya di alam cahaya mistik, dan beberapa bahkan adalah senior Kaisar. Di bawah Grand Duchess adalah Adipati, mereka biasanya menguasai zona pulau besar atau beberapa zona pulau. Duke Nanfeng adalah salah satu elit di antara adipati. Ada yang mengatakan selain status, tidak ada artinya mendapat pangkat. Jika mereka berpikir seperti itu, mereka sangat salah. Ini karena ada keberuntungan pemeliharaan. Semakin tinggi pangkatnya, semakin banyak pemeliharaan yang mereka terima dari dinasti tuan. Misalnya, Kaisar Suci Gan Agung saat ini dapat menggunakan semua pemeliharaan dari dinasti penguasa. Bahkan seseorang dengan bakat sampah dapat menerobos ke alam Dewa Void dengan mudah jika mereka menjadi Kaisar Suci Gan Agung.
Selanjutnya, garis keturunan kekaisaran sangat kuat. Hampir setiap kaisar suci memiliki kultivasi kaisar atau dewa suci. Dari sini, orang dapat melihat penggunaan pemeliharaan dinasti tuan. Siapapun di bawah level kaisar dapat menggunakan sejumlah pemeliharaan dari dinasti penguasa selama mereka memiliki pangkat. Kekuatan pemeliharaan sangat luar biasa, itu bisa meningkatkan kultivasi seseorang dan aspek lainnya. Selama pemeliharaan seseorang cukup kuat, mereka bahkan dapat mengubah takdir mereka. Oleh karena itu, banyak ahli di dinasti Agung Gunlord ingin mendapatkan pangkat bangsawan. Artinya, jika ada yang ingin menciptakan dinasti bangsawan di wilayah dinasti Agung Gunlord, mereka akan segera dirasakan oleh dinasti Agung Gunlord karena itu memengaruhi pemeliharaan mereka. Zhao Feng mengerti. Dia baru menyadari ini setelah bergabung dengan langit dan bumi di sini. Alasan mengapa dinasti penguasa dari benua bunga Azure dihancurkan dalam satu malam adalah karena ini. Selama dinasti Agung Gunlord merasakan bahwa ada dinasti bangsawan yang sedang dibangun, mereka akan mengeluarkan misi dan membiarkan klan dan kekuatan dinasti yang mengurusnya. Tuan Zhao, harap tunggu sebentar. Jenderal berbaju biru membawa Zhao Feng ke sebuah gedung besar, dan yang terakhir hanya berdiri di sana dan melihat sekeliling. Jenderal berbaju biru segera keluar sambil tersenyum. Sang putri mengundangmu masuk. Putri, Zhao Feng berhenti sejenak dan mulai mencari-cari di ingatannya, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya dan perlahan masuk. Zhao Feng melihat seseorang saat dia masuk. Itu adalah pria anggun yang mengenakan jubah naga. Itu kamu? Zhao Feng dan pria anggun berkata pada saat yang sama, dan mereka terkejut satu sama lain hadir. Pangeran ke-8. Keduanya berbicara secara bersamaan. Hehe, saudara Zhao, sepertinya kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain. Ekspresi Pangeran ke-8 kembali normal saat dia tersenyum. Sebelum dia pergi, dia mendengar bahwa sang putri telah mengundang seorang penjinak binatang, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan itu. Kalian berdua saling kenal, sebuah suara yang jelas terdengar dari kedalaman halaman. Pangeran ke-8 menggelengkan kepalanya sambil tersenyum saat dia berjalan bersama Zhao Feng menuju halaman. Aneh, bagaimana Zhao Feng ini bisa mengenal Pangeran ke-8? Jenderal berbaju biru terkejut, tapi dia membungkuk dan pergi. Menginjak kelopak bunga merah yang menutupi tanah, Zhao Feng dan Pangeran ke-8 segera mencapai gedung di bagian dalam halaman. Seorang gadis muda yang mulia berdiri di depan gedung. Dia mengenakan gaun yang menakjubkan, dan meskipun dia masih muda, dia sangat cantik. Sekilas, dia cocok dengan kriteria para putri dari buku dan dongeng. Putri, Zhao Feng merasa dia tampak tidak asing. Gadis muda ini cocok dengan citra gadis muda berbaju ungu yang berada di hutan Wuyu. Pada saat itu, target Zhao Feng adalah burung Yinming, jadi dia hanya melirik gadis muda dan teman-temannya. Dia tidak berharap dia menjadi putri istana Duke. Pangeran ke-8 dan putri haruslah sepupu. Zhao Feng, itu memang kamu? Kamu adalah penjinak binatang misterius yang kucari? Sang putri tersenyum dan berkata dengan gembira. Keduanya berusia sekitar 15 tahun, jadi tidak ada perbedaan generasi di antara mereka. Melihat Zhao Feng sedikit terkejut, putri dengan cepat memperkenalkan dirinya, saya Zhou Yuqing. Zhou Yuqing, Putri Yuqing. Zhao Feng mengangguk dan bertingkah sangat santai. Yuqing, bagaimana Anda bertemu Zhao Feng? 8 pangeran bertanya. Dia awalnya akan pergi, tetapi dia berubah pikiran setelah melihat bahwa orang yang ingin dilihat Putri Yuqing adalah Zhao Feng. Kami bertemu di hutan Wuyu. Zhou Yuqing sedikit bersemangat dan mengatakan kepadanya bagaimana dia melihat Zhao Feng dengan mudah menjinakkan burung Yinming. Mata pangeran ke-8 berbinar ketika dia mendengarnya. Sepertinya Zhao Feng ini mengkhususkan diri dalam dao jiwa. Mulut pangeran ke-8 meringkuk. Alasan dia tetap tinggal adalah untuk memahami Zhao Feng dengan lebih baik. Dia tidak tahu kenapa, tapi pangeran ke-8 merasa Zhao Feng mirip dengan Xin Wuheng. Xin Wuheng adalah seorang jenius yang telah bangkit di dinasti penguasa dalam beberapa tahun terakhir. Dia berada di peringkat ke-39 dalam peringkat jenius agung Gan Imperial hanya dengan budidaya raja setengah langkah. 500 jenius teratas datang dari seluruh dinasti Gan Lord Agung, tetapi 100 teratas berasal dari kekaisaran, 8 keluarga besar, atau kekuatan bintang 3 dan 4. Namun, Xin Wuheng tidak berasal dari klan atau keluarga manapun, namun ia mampu menduduki peringkat 30-an dengan kultivasi raja setengah langkah. Kultivasinya adalah yang terendah di antara 200 peringkat teratas.
Putri Yuking, Anda tidak mengundang saya ke sini hanya untuk melihat saya, kan? Zhao Feng bertanya. Mendengar itu, wajah Putri Yuking menjadi sedikit merah, tetapi dengan cepat memudar. Dia tidak bisa melupakan citra pemuda misterius berambut ungu yang menjinakkan burung Yinming. Pemuda itu memiliki rambut ungu indah dan wajah tampan. Dia mengeluarkan aura dingin, dan sesekali muncul di benaknya. Menjadi seorang gadis muda sekitar 15 tahun, dia menyukai pahlawan, terutama orang-orang seusianya yang juga misterius dan tampan. Di tubuh baru ini, Zhao Feng memiliki wajah yang lebih tampan yang menarik bagi wanita. Zhao Feng, saya mengundang Anda ke sini untuk membantu saya dengan sesuatu. Putri Yuking menjadi tenang dan kembali ke dirinya yang mulia dan anggun. Oh, Pangeran ke-8 tertarik. Jika Istana Duke tidak dapat menyelesaikannya, maka itu bukanlah sesuatu yang sederhana. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk memahami Zhao Feng dengan lebih baik juga. Lihat, Putri Yuking bertindak secara misterius dan mengeluarkan botol transparan yang halus. Seekor ulat sutra kecil seukuran ibu jari dapat dilihat, dan entah bagaimana memiliki sepasang sayap. Ulat sutra kecil itu seperti sebuah karya seni. Itu gemuk, tetapi telah tertidur, dan auranya lemah. Meskipun ada botol unik berisi itu, ulat sutra kecil itu masih mengeluarkan aura kuno. Kucing pencuri kecil itu melompat keluar dan berdiri di bahu Zhao Feng saat matanya mulai berputar. Kupu-kupu suci sutra awan. Pangeran ke-8 tidak bisa membantu tetapi berseru ketika dia melihat ulat sutra ini. Yuking, apakah ini serangga legendaris dari 10.000 ras kuno dari koleksi ayahmu? Bab 781 nafas. Yuking, apakah ini serangga legendaris dari 10.000 ras kuno dari koleksi ayahmu? Pangeran ke-8 berseru. Garis darah dari 10.000 ras kuno sangat langka bahkan di zona benua, dan ini adalah serangga yang berharga dari 10.000 ras kuno. Zhao Feng telah membaca peringkat 10.000 ras kuno di Demigod Forgotten Garden. Garis darah dari 10.000 ras kuno tersebar di seluruh dunia setelah benua kuno hancur, dan hampir semua dari 10.000 ras kuno punah. Garis keturunan serangga 10.000 ras purba biasanya jauh lebih murni daripada manusia. Mata Zhao Feng berbinar saat dia memeriksa kupu-kupu suci ulat sutra. Kupu-kupu suci ulat sutra awan adalah ras asli dari 10.000 ras kuno, dan meskipun hanya menempati peringkat 700, garis keturunannya lebih kuat dari garis keturunan perlombaan skala es mistik Zhao Feng sebelum di budidaya yang sama. Meskipun peringkat itu penting, kemurnian dan kuantitas bahkan lebih penting. Misalnya, jika garis keturunan ras roh Zhao Yufei terbangun bahkan setengahnya, itu akan menyebabkan warna langit dan bumi berubah, dan itu akan menekan semua ras lainnya. Jika ras kuno peringkat pertama muncul dengan tubuh iblis dewa mereka, ruang itu sendiri tidak akan mampu menahannya. Kupu-kupu ulat sutra awan adalah salah satu dari 4 ras terindah dari 10.000 ras kuno. Kemampuannya juga sangat unik, ia dapat beralih di antara 3 keadaan berbeda, ulat sutra, capung, dan kupu-kupu. Ini adalah bentuk kehidupan 3 negara yang langka. Pangeran ke-8 memandang kupu-kupu ulat sutra awan seolah-olah dia sedang melihat sebuah karya seni. Makhluk ini memikat bahkan untuknya, tapi ada tanda penyesalan di wajahnya. Kupu-kupu ulat sutra awan tertidur lelap karena alasan yang tidak diketahui. Zhao Feng melihatnya. Dapat dikatakan bahwa aura kehidupan dari kupu-kupu ulat sutra awan sangat lemah, dan terkadang bahkan berhenti sama sekali. Zhao Feng, kupu-kupu suci ulat sutra awan telah tertidur selama bertahun-tahun. Itu seperti ini bahkan ketika saya lahir. Aku belum pernah mendengar ada penjinak binatang yang bisa membangunkannya. Mata Putri Yuking berkilau karena harapan. Gambar kemampuan Zhao Feng di hutan Wuyu memasuki hatinya. Zhao Feng langsung mengerti. Yuking, ini adalah serangga langka milik ayahmu. Bagaimana Anda bisa membiarkan penjinak binatang mengacaukannya? Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi? Ekspresi Pangeran ke-8 berubah secara dramatis. Bahkan penjinak binatang yang tua dan berpengalaman tidak dapat membangunkan kupu-kupu suci ulat sutra awan, apalagi Zhao Feng yang sangat muda. Bahkan jika dia sedang tidur, nilai kupu-kupu ulat sutra awan tidak dapat diukur. Bahkan kaisar dan penguasa suci alam cahaya mistik pun tertarik. Aku merasa dia berbeda dari penjinak binatang lainnya, jadi aku menyelundupkan kupu-kupu suci ulat awan milik ayah. Saya hanya ingin meningkatkan kekuatan ayah. Air mata sepertinya terbentuk di mata Putri Yuking. Tampilan simpatik yang ada di wajahnya membuat Pangeran ke-8 tidak bisa menyalahkannya.
Selanjutnya, dia juga ingin melihat betapa berbakatnya Zhao Feng, dan dia pasti ingin melihat Zhao Feng membuat semacam kesalahan dan kemarahan Duke Nanfeng. Jika Zhao Feng menyinggung Duke Nanfeng, bahkan 10.000 klan suci tidak akan bisa menyelamatkannya. Zhao Feng, menurutmu apakah kupu-kupu suci ulat sutra masih bisa diselamatkan? Putri Yuking memiliki ekspresi menyedihkan di wajahnya. Zhao Feng bisa merasakan kepercayaan di matanya, tetapi dia tidak tahu mengapa dia begitu percaya padanya. Melihatnya, Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan mulai memeriksa kupu-kupu suci ulat sutra. Kucing kecil pencuri itu juga muncul dan mengelilingi kupu-kupu suci ulat sutra, seolah mencoba memberi isyarat. Selama proses ini, mata kiri Zhao Feng ditutupi dengan ilusi ungu berkabut saat dia melihat botol kaca yang berisi kupu-kupu suci ulat sutra dari dekat. Kupu-kupu suci ulat sutra awan ini seharusnya mengalami semacam pertempuran dan terluka karena itu. Zhao Feng berkata dengan tenang. Mendengar itu, mata Putri Yuking berbinar, tepat sekali. Pangeran ke-8 memandang Zhao Feng dengan aneh. Analisis Zhao Feng benar, dan dia yakin bahwa Zhao Feng tidak tahu tentang kupu-kupu suci ulat sutra sebelumnya. Tidak hanya kehilangan esensinya, kesadarannya juga dalam bahaya. Yang lebih mengerikan adalah mereka telah membuka mekanisme pertahanannya dan menolak bantuan dari luar. Zhao Feng terus menganalisis. Melalui mata spiritual dewa, dia bisa dengan sempurna melihat situasi di dalam kupu-kupu suci ulat sutra. Bahkan kaisar dan alam cahaya mistik tidak memiliki kekuatan untuk melihat dengan presisi seperti itu. Analisisnya sangat mirip dengan penjinak binatang dari provinsi Tianliang. Putri Yuking sangat terkejut. Sepertinya keterampilan menjinakkan binatang Zhao Feng tidak lebih lemah dari seorang Grandmaster. Saat itu, Grandmaster Beast Tamer telah menghabiskan jumlah waktu yang sama untuk menghasilkan analisis yang mirip dengan Zhao Feng. Zhao Feng ini, ekspresi Pangeran ke-8 membeku. Tampaknya Zhao Feng benar-benar berbakat. Putri Yuking dipenuhi dengan kekaguman dan harapan. Apakah ada Beast Tamer yang muda, tampan, dan berbakat di tempat lain di seluruh dinasti penguasa? Pada saat ini, Putri Yuking tidak bisa membantu tetapi merencanakan itu. Bahkan jika Zhao Feng tidak bisa berhasil, dia perlu membantu ayahnya merekrut jenius ini. Zhao Feng, apakah Anda punya cara untuk membangunkannya? Wajah Putri Yuking merah seperti apel. Saya hanya memiliki peluang 50%. Zhao Feng tersenyum tipis. Dia tidak terlalu peduli, tapi rahasia leluhur serta kemurnian Putri Yuking menggerakkan dia. 50%, alis Pangeran ke-8 berkedut, dan mulut Putri Yuking terbuka sedikit. Yang pertama mencurigakan, dan yang terakhir merasa tidak percaya. 50%, Beast Tamer yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki Istana Duke, tetapi tidak ada dari mereka yang pernah mengatakan bahwa mereka memiliki peluang 50%. Dengan menyisihkan 50%, bahkan tidak ada yang mengatakan 20%. Bahkan 10% dianggap tinggi di antara perkiraan mereka. 50% adalah jumlah yang mengejutkan. Jika saya membangunkannya, saya membutuhkan beberapa sumber daya dan hadiah, kata Zhao Feng. Ini berarti dia tidak akan melakukannya secara gratis. Tentu saja, jika kamu berhasil membangunkannya, ayahku akan memuaskanmu dengan apapun yang kamu inginkan. Putri Yuking mengangguk. Saya hanya akan melakukan analisis awal sekarang. Jika ada harapan untuk membangunkannya, saya akan kembali dan bersiap, kata Zhao Feng. Setelah dia mengatakan ini, dia menutup matanya dan menggabungkan pikirannya ke pusaran air biru di tengah dimensi mata kirinya. Suara mendesing. Detik berikutnya, Zhao Feng memasuki tanah kuno. Kekuatan alam mimpi kuno membuat tubuh Zhao Feng menjadi berat, dan wajahnya menjadi sedikit merah. Dengan kekuatan tubuh fisik Zhao Feng saat ini, dia bisa tinggal di alam mimpi kuno setidaknya untuk beberapa napas. Kekuatan hidup dan kekuatan jiwanya lebih dari cukup untuk mencapai sebanyak itu. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam, lalu langsung keluar dari alam mimpi kuno. Dia kemudian segera menghembuskan nafas ke arah kupu-kupu suci ulat sutra. Aura itu sangat tersembunyi, dan dia telah menyatukan beberapa aura dari mata spiritual Tuhannya juga. Saat itu, garis keturunan Pangeran ke-8 dan Putri Yuking merasa tertekan. Syok muncul di wajah Pangeran ke-8. Keduanya menyaksikan dengan heran saat Zhao Feng menghembuskan napas ke arah kupu-kupu suci ulat sutra. Mungkinkah nafas ilahi dari Zhao Feng ini menyelamatkan kupu-kupu suci ulat sutra? Adegan tak percaya terjadi. Sayap setengah transparan dari Cloud Silkworm Secret Butterfly berkibar sedikit.
Itu pindah. Putri Yuking dan Pangeran ke-8 menatap kupu-kupu suci ulat sutra. Jika mereka tidak memperhatikan dengan cermat, mereka akan mengira itu hanya ilusi. Tetapi kupu-kupu suci ulat sutra baru saja bergerak. Seperti yang diharapkan, garis keturunan mata spiritual dewa dapat mengejutkan bahkan 10.000 ras kuno. Selain itu, aura alam mimpi kuno sangat dekat dengan 10.000 ras kuno, sehingga mereka dapat dengan mudah menyerapnya. Zhao Feng diam-diam menganggukkan kepalanya. Kucing kecil pencuri menyarankan untuk melakukan ini. Kucing kecil pencuri itu sepertinya memahami setiap jenis hewan, dan juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan mereka. Zhao Feng, kamu luar biasa. Kupu-kupu ulat sutra awan benar-benar bergerak. Putri Yuking sangat gembira sementara Pangeran ke-8 sedikit linglung. Pada saat ini, Zhao Feng seperti monster di matanya. Pemuda ini bahkan membuat Luo Zun, seorang jenius di peringkat kekaisaran, merasa dikalahkan, dan sekarang hanya nafasnya yang membuat Cloud Silkworm Secret Butterfly bergerak. Bakat seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang normal. Oke, sekarang setelah saya memastikan bahwa saya dapat membangunkan kupu-kupu suci ulat sutra, saya harus kembali dan bersiap selama sebulan, kata Zhao Feng, menolak undangan Putri Yuking untuk tinggal, dan meninggalkan daftar materi. Beberapa bahan dibutuhkan untuk membangunkan kupu-kupu suci ulat sutra, sementara yang lainnya untuk penggunaan pribadinya. Tidak lama setelah Zhao Feng pergi, di depan sebuah danau di Istana Duke. Aura 10.000 ras kuno? Tunggu, itu kupu-kupu ulat sutra awan. Ekspresi pria berjubah emas berubah. Laki-laki berbaju emas menghilang. Dia memancarkan kekuatan kekaisaran yang tidak biasa yang dicampur dengan pemeliharaan dinasti penguasa. Pada saat yang bersamaan, Paman ke-13, Putri Yuking dan Pangeran ke-8 sangat patuh ketika mereka melihat laki-laki itu, dan mereka berdua membungkuk. Pendatang baru adalah Duke Nanfeng, penguasa zona pulau besar Tianfeng. Yuking, kamu menyelinap dari kupu-kupu suci ulat sutra yang sedang disembuhkan di gedung sumber kehidupan? Ekspresi Duke Nanfeng sedikit jelek saat dia melihat botol kaca di tangan Putri Yuking. Ayah, ada penjinak binatang barusan yang membuat kupu-kupu suci ulat sutra. Putri Yuking dengan cepat mencoba menjelaskan, tetapi kekuatan kekaisaran mengambil kupu-kupu suci ulat sutra di tengah penjelasannya. Duke Nanfeng memindai sens ilahinya di seluruh botol dan langsung mengungkapkan tampilan aneh. Tidak mungkin, mengapa tanda-tanda kehidupan di dalam kupu-kupu ulat sutra awan menjadi lebih kuat?